Saya tentu akan lebih berdampak kalau ada di Samaria yang banyak orang itu. Kenapa harus di jalan yang sunyi, yang tidak ada orang? Kenapa saya diutus hanya untuk menjumpai satu orang? Dari sini poin Tuhan tuh begini. Goalsnya kita tidak selalu goalsnya Tuhan ya. Tujuan rencana kita tidak selalu itu yang terbaik bagi kita menurut Tuhan. Menurut kita ini yang paling baik, belum tentu menurut Tuhan. Menurut kita jalan yang ramai itu lebih baik, yang banyak orang itu lebih enak, lebih baik. Menurut Tuhan tidak. Kamu harus berjalan di jalan yang sunyi. Jadi di Alkitab bilang ke daerah selatan. Bapak Ibu Saudara, dalam naskah-naskah kuno Alkitab, daerah selatan itu menunjuk kepada Ethiopia. Jadi Sida-Sida ini, orang yang kita nonton tadi, dia dari Yerusalem pulang ke tempatnya. Dan dalam naskah-naskah kuno menyebutkan Ethiopia itu pada masa Alkitab disebut sebagai ujung bumi, ya, ujung bumi. Jadi saya pikir Filipus itu juga akan bertanya, ngapain saya ke ujung bumi? Saya berefleksi begini, Tuhan juga mau tidak hanya orang Yerusalem, Yudea, Samaria yang menjadi Kristen yang menerima Tuhan, tetapi harus sampai ke Ethiopia, ke ujung bumi. Oleh karena itu Filipus, kamu harus menginjili Sida-Sida ini supaya dia ke Ethiopia dan meneruskan pekabaran Injil di sana. Siapa yang tahu soal itu, Bapak Saudara? Bahwa ternyata di jalan yang sunyi ada rencana yang besar. Kita tidak pernah tahu bahwa di jalan yang kecil, jalan yang sederhana, atau bahkan di dalam kemalangan-kemalangan hidup kita, ada rencana yang besar sekali, yang hari ini kita belum bisa lihat apa wujudnya, tapi nanti. Selanjutnya, siapakah Sida-Sida itu dan apa artinya Sida-Sida? Sida-Sida adalah sebutan untuk seorang laki-laki yang dikebiri. Bapak Ibu mengerti kebiri ya? Kebiri artinya ada tindakan medis tertentu yang membuat seorang laki-laki tidak lagi punya hasrat seksual. Kenapa harus dikebiri? Supaya orang ini ya, kalau kita lihat orang ini bukan orang biasa ya, dia adalah bendahara dari Sri Ratu Kandake, Ratu negeri Ethiopia. Wah, bukan orang sembarangan. Jadi Sida-Sida ini adalah orang kepercayaan ratu. Dia dipilih karena dianggap layak, kemudian dikebiri supaya dalam pelayanannya kepada ratu, kepada kerajaan, dia tidak lagi memikirkan kebutuhan-kebutuhan seksual yang akan mengganggu dia di dalam pekerjaannya. Jadi dia dikebiri. Nah, orang-orang Yahudi menganggap bahwa orang laki-laki yang dikebiri, yang tidak punya hasrat seksual adalah laki-laki setengah manusia. Oh, tidak layak, orang-orang yang dikebiri itu tidak layak untuk selamat. Jadi ada stigma negatif terhadap orang-orang yang dikebiri. Tapi kita lihat Tuhan bilang sama Filipus, pergi. Ada seorang Sida-Sida Ethiopia. Dia sedang belajar kitab agama Yahudi. Menangkan dia untuk aku. Artinya apa? Tuhan menerima semua orang dengan latar belakangnya. Bukan begitu ya Bapak Ibu ya? Tidak memandang siapa dia. Apapun statusnya, apapun gendernya, Tuhan membuka tangan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, jalan yang sunyi. Kita kembali ke jalan yang sunyi. Saya tidak membahas jalan yang ramai ya. Tadi ibu-ibu pilih yang ramai. Saya membahas jalan yang sunyi. Karena yang sunyi ini ada di dalam Alkitab. Tidak berarti bahwa jalan yang ramai itu negatif, tidak ya. Tidak seperti itu. Bapak Ibu Saudara, jalan yang sunyi dalam bahasa Yunani artinya eremos, menunjukkan tempat di padang gurun. Jadi ketika Roh Kudus bilang atau malaikat ya, Filipus, kamu pergi ke jalan yang sunyi, artinya ke padang gurun. Saya ingat
menjelaskan tentang apa ancaman-ancaman di padang gurun. Padang gurun itu punya ancaman, resikonya berat sekali kalau orang melakukan perjalanan melewati padang gurun. Ancaman yang pertama, pada siang hari suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Orang bisa mati karena suhunya sangat panas. Dan pada malam hari orang juga bisa mati karena dingin, bisa mengalami henti jantung karena suhunya -3 derajat. Itu dingin sekali. Ancaman yang lain bagi Filipus, di jalan yang sunyi yang adalah padang gurun itu, ada perampok, ada pembunuh, ada juga roh jahat bersembunyi di sana. Jadi ancaman resiko perjalanan yang Filipus ambil ini tidak mudah. Makanya saya sangat yakin di dalam hatinya bergejolak, kenapa saya tidak hanya di Samaria? Kenapa saya harus di jalan yang sunyi ini? Yang resikonya banyak sekali. Saya kan lagi populer-populernya Tuhan di Samaria. Kenapa saya harus ketemu satu orang Ethiopia ini? Apa dampaknya untuk kekristenan? Saya mengimajinasi Filipus bercakap-cakap dengan dirinya. Kita lihat bahwa di jalan yang sunyi itu, yang penuh ancaman itu, ya, kalau di literatur mengatakan dari Samaria ke Yerusalem dan ke Gaza itu jaraknya 76,6 km. Pak Ilya, saya 76 km itu jarak dari Jakarta kemana? Ke Bogor ya. Filipus jalan kaki, saudara, bayangkan, jalan kaki dari Jakarta ke Bogor dengan ancaman-ancaman tadi. Kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget, jantung bisa berhenti kapan saja kalau tidak kuat daya tahan tubuh. Ada perampok, ada pembunuh, ada kuasa-kuasa kegelapan. Jadi padang gurun itu menyeramkan sebenarnya. Jadi tidak mudah sama sekali. Jadi kalau tadi kita lihat seolah-olah di video ya, wah, Filipus langsung bisa ketemu pada hari itu. Ternyata tidak. Berhari-hari baru dia berjumpa dengan sida-sida ini. Karena perjalanannya jauh, bukan perjalanan yang singkat. Tapi apa yang dilakukan? Dia mengambil resiko karena dia percaya Tuhan beserta dengannya. Tuhan yang memberi kuasa dia untuk melakukan mujizat di Samaria. Tuhan yang memberikan kuasa kepadanya untuk mengusir roh jahat. Tuhan itulah yang menyertai dia melewati jalan yang sunyi tadi. Selanjutnya, slide selanjutnya, adik. Ada 3 nilai untuk kita renungkan. Nilai yang pertama, saya ingin Bapak Ibu anak-anak baca bersama. 1, 2, 3. Setuju nggak Tuhan jadi pengganggu? Enggak. Oke, mari kita lihat. Kalau saudara lagi nyaman-nyamannya di posisi tertentu, di kantor misalnya, di gereja, di masyarakat, di pemerintahan yang lebih luas, terus tiba-tiba atasan bilang, kamu dimutasi ya hari ini ke pelosok negeri. Padahal saat itu Bapak Ibu ada di pusat ibu kota negara. Bapak Ibu terima nggak dengan keputusan mutasi itu? Lagi nyaman-nyamannya nih, posisinya bagus, gajinya gede, fasilitasnya mantap, punya sopir pribadi, disediakan kantor, anak-anak lagi bersekolah, berkuliah dengan sangat hebat. Tapi suatu saat pimpinan kantor bilang, kamu dimutasi. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Sedih ya? Ya, manusiawi sekali sedih ya Pak ya. Kecewa, saya lagi naik down, Bapak kasih turun saya. Oke, Bapak Ibu Saudara, itu juga terjadi dengan para pendeta. Ada pendeta-pendeta yang sangat mapan di jemaat-jemaat yang besar, gereja-gereja yang mewah, persepuluhan jemaatnya luar biasa sampai miliaran. Gaji pendetanya ratusan juta sebulan, fasilitasnya high class. Tiba-tiba kalau Tuhan, ini bukan pimpinan gereja lagi bilang ya, Tuhan bilang, pendeta Laura,
pindah ke Papua di pelosok yang tidak ada sinyal. Pastornya pun tidak ada, kamu tinggal sama jemaat. Jujur saya harus bilang, Tuhan, saya belum siap. Kalau secara manusiawi saya akan tawar-menawar dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenyamanan itu kadang menipu kita dan membuat kita tidak bertumbuh. Kita nyaman sekali dengan posisi tertentu, nyaman sekali dengan status tertentu, dengan popularitas, dengan nama baik, dengan jabatan tertentu. Itu memang berkat dari Tuhan. Tapi kalau kita terlalu nyaman, kita sedang jatuh di dalam dosa. Kita tidak siap lagi kalau kita harus menjadi berkat di tempat yang lain. Banyak pendeta seperti itu. Saya nggak mau bicara jemaat. Banyak pendeta seperti itu. Gak siap kalau dimutasi ke pelosok. Banyak pendeta tidak berarti semua ya, tidak berarti semua. Ada juga yang selalu siap. Mau di mana saja saya pergi. Ada yang tidak siap karena apa? Terlalu nyaman. Comfort zone. Gereja menjadi zona yang sangat nyaman karena uangnya banyak, fulus kepeng ya, orang udah kepengnya banyak. Karena itu jangan salah, banyak pendeta sekarang ya, semoga tidak termasuk saya. Ya saya ini bukan pendeta yang kaya soalnya. Banyak pendeta-pendeta yang kaya itu istri, suami, anak-anaknya itu liburan terus ke luar negeri, pakai barang-barang branded. Tidak salah juga, tapi ingat, kalau terlalu nyaman kita sedang jatuh di dalam dosa. Nyaman banget sampai kita tidak mau melepaskan itu. Posisi itu kalau boleh Tuhan jangan ambil dari saya Tuhan. Tuhan jangan Tuhan. Itu milik saya Tuhan. Loh, katanya pendeta siap diutus kemana saja. Oh kamu tidak siap? Oh banyak pendeta seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan saya sebut mengganggu? Menurut saya Tuhan mengganggu rencana dan harapan Filipus. Saya yakin Filipus punya strategi pelayanan yang ingin dia bangun di Samaria. Tapi ketika Tuhan menyuruh dia ke selatan, melewati jalan yang sunyi, Tuhan mengganggu mimpi-mimpinya untuk tetap populer di Samaria, untuk tetap terkenal di Samaria. Tuhan mengganggu, Tuhan mengobrak-abrikan rencananya. Tuhan mengobrak-abrikan keadaan yang nyaman itu menjadi kacau balau. Seringkali Tuhan juga begitu, bukan untuk kita. Kita lagi enak-enak, anak-anak lagi luar biasa pelayanan, pendidikan, pekerjaannya lagi hebat-hebatnya. Tiba-tiba badai datang, tiba-tiba gemuruh datang, tiba-tiba hujan es, ya. Tiba-tiba banyak peristiwa yang mengecewakan datang, bertubi-tubi bencana datang. Bapak Ibu Saudara, kita memang tidak selalu siap. Tapi itulah hidup. Kita hanya punya pegangan bahwa ketika Tuhan mengacaukan, mengobrak-abrik keadaan kita yang nyaman itu, Tuhan punya tujuan supaya kita terus bertumbuh, kita bangkit, kita bersaksi, kita meneruskan kebaikan-kebaikan Tuhan itu bagi banyak orang di sekitar kita. Kedua, slide yang kedua, yang berikut. Baca ya, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu, kita mulai. Jalan sunyi adalah jalan yang indah. Mengapa indah? Karena dalam kesunyian itu kita belajar mendengarkan Tuhan berbicara. Filipus juga mendengarkan Tuhan berbicara, bukan? Roh Kudus berbicara untuk dia saat dia sudah berangkat, dia sudah berjalan. Roh Kudus bilang, kamu akan menjumpai sida-sida dari Ethiopia. Dalam jalan-jalan yang sunyi, ya, jalan yang sunyi ini artinya bisa banyak. Dalam kesendirian kita, dalam bencana-bencana hidup, peristiwa-peristiwa malang yang kita hadapi. Itu saat yang indah di mana Tuhan berbicara untuk kita.
Jalan sunyi juga adalah jalan yang indah karena kita juga bisa berbicara leluasa dengan Tuhan. Tuhan berbicara untuk kita, kita berbicara untuk Tuhan. Di jalan yang sunyi. Jalan yang sunyi juga adalah jalan yang indah karena dalam perjalanan itu ternyata kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Dan ada sesama yang harus kita tolong. Tidak bisa Tuhan, saya lagi apes nasib saya, kok saya diminta menolong orang? Itulah kekristenan. Kita lagi kena banjir, kita disuruh menolong orang yang kebakaran rumah. Gimana itu? Gak bisa, saya lagi kena banjir kok menolong kamu. Gak bisa. Kekristenan dituntut lebih dari itu. Kualitas iman kita harus lebih tinggi dari nasib yang malang, dari peristiwa yang malang, dari bencana. Jalan yang sunyi adalah jalan yang indah karena Tuhan ada di sana. Saya mengingat kembali Pak Yohanes. Suatu hari ketika Pak Yohanes di rumah sakit, Pak Irian lagi ke gereja kami, lagi membahas skripsinya. Tiba-tiba ibu menelpon ya. Lalu kami berdoa. Suami saya yang pimpin doa dari gereja. Kami berdoa lewat video call dengan Pak Yohanes dan ibu. Saya mengingat itu ketika mendengar bahwa Pak Yohanes berpulang. Saya izin cerita ya ibu, gak apa-apa. Ibu, ini jalan yang sunyi. Tapi ada Tuhan. Ibu tidak sendiri. Jalan yang sunyi itu indah tetapi tidak mudah. Oleh karena itu, dari kisah ini kita ingat, harus ingat. Kisah ini mengingatkan kita bahwa ada Tuhan yang menyertai. Sampai di tujuan ada Tuhan. Filipus sampai membaptis sida-sida, bukan? Dan Ethiopia dia membaptis. Lalu Roh Kudus membawa dia, melarikan dia. Roh Kudus melarikan Filipus ke Asdod. Secara supranatural, bayangkan. Jadi juga saya percaya, setiap jalan sunyi ada ujungnya, ada akhirnya, dan akhirnya itu juga ada Tuhan di sana. Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang mengakhiri ada di sana. Tidak mudah kehilangan orang yang kita sayang. Tidak mudah berpisah dengan orang yang kita cintai. Itu jalan yang sangat sunyi. Tapi kita tidak punya kuasa untuk melawan itu, bukan? Selain berjalan, selain terus hidup. Untuk apa? Untuk meneruskan karya-karya besar, pesan-pesan iman, teladan-teladan iman dari almarhum, dari sahabat, Bapak Ibu Saudara yang telah berpulang. Mari kita topang keluarga Pak Yohanes dalam doa kita. Karena sekali lagi mereka sementara menyusuri jalan yang sunyi. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, terakhir, gereja yang bertumbuh spiritualitasnya tidak selalu identik dengan gereja yang populer, mapan secara administrasi, organisasi, dan finansial. Poin yang ketiga ini berkaitan dengan tema hari ini, yaitu gereja adalah tempat umat bertumbuh. Kalau saya boleh bertanya untuk para majelis, gereja Gepil Jemaat Jakarta ini pertumbuhan spiritualitasnya ada pada angka berapa? Angka 1 paling rendah, 10 paling tinggi. Bapak Ibu majelis jawab. Gepil Jakarta ada pada angka berapa? 5. Nah, 5, 9, berapa lagi? 10. Spiritualitasnya. Bapak Ibu berhak menjawab ya.
karena Bapak Ibu yang mengalami dan berjalan bersama. Tapi poinnya bukan itu. Maksud saya gini, kita belajar bahwa ketika kita terlalu nyaman, terlalu nyaman dengan keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk, kita juga tidak akan bertumbuh. Jadi tidak hanya kalau gereja itu besar, kaya, finansialnya mantap, organisasinya kuat, dia sangat nyaman terus dia udah bertumbuh, tidak juga. Kadang-kadang stuck, dia tidak lagi berlanjut pertumbuhannya karena dia merasa sudah cukup, padahal tidak. Selama kita hidup selama itulah kita harus bertumbuh secara spiritual. Spiritualitas itu tidak pernah ada kata tamat, harus terus bertumbuh. Sebaliknya, kalau kita gereja Gepil Jemaat Jakarta atau gereja-gereja yang lain di Papua yang dalam tanda kutip di pedalaman ya, saya pernah ke sana. Wah, gerejanya itu ya gubuk, benar-benar gubuk. Tapi kita tentu tidak bisa menilai gereja dari kulit luarnya, bukan? Bahwa kalau finansialnya tidak kuat, gedungnya hanya gubuk, jembatannya hanya sedikit, terus spiritualitasnya tidak baik, tidak bisa. Spiritual tidak bisa diukur dengan kacamata kita sendiri. Pesan untuk Gepil Jemaat Jakarta, para majelis, Bapak, Ibu, para pemuda dan anak-anak, kerjasama penting. Kita semua tim. Tanggung jawab untuk bertumbuh itu bukan hanya tanggung jawab majelis dan para pengurus di komisi-komisi. Itu tanggung jawab bersama. Teamwork, tim kerja. Jadi kalau Bapak Ibu tadi bilang kita masih 3, 5 spiritualitasnya, atau 9, atau 10, mari kita terus berpacu diri. Yuk kita mau naik, gak apa-apa kalau 3, gak apa-apa kalau 5. Yuk kita bergerak, yuk kita kerja, kita bertumbuh bersama, yuk kita lakukan sesuatu untuk bertumbuh sama-sama. Kalau udah 10, jangan terus nyaman, terus berhenti. Wah, Gepil udah mantap nih. Wah, jangan. Capai 100, kalau udah 100 capai 1000. Dan terus menerus. Kecil bukan berarti lemah. Ingat Daud ya. Kecil bukan berarti lemah. Sederhana bukan berarti rapuh. Oh tidak, belum tentu. Kekuatan masing-masing orang itu tidak bisa diukur lewat fisiknya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya berdoa semoga suatu hari entah kapan, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi, Gepil Jemaat Jakarta punya ruang ibadah yang permanen. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, anak-anak di jemaat ini dengan kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Amin.